Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas kasus Baik Nuril. Pak Fosri tadi mengatakan kekerasan perempuan ya? Kekerasan seksual terhadap perempuan. Ya, kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan kasus seperti Baik Nuril ini mencerminkan bahwa aturan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia masih minim. Dan ini membuat korban takut melapor. Bagaimana merubah persepsi ini? Ya, memang itu masalah klasik ya dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Saya kira itu masalah klasiknya itu bahwa kebanyakan perempuan pertama itu takut melapor, yang kemudian malu untuk melapor. Ini masalah klasik sebenarnya yang dari tahun ke tahun ini selalu dihadapi oleh perempuan. Jadi pesannya sebenarnya di kasus Ibu Nuril ini, jangan takut berbicara, jangan takut mengungkapkan. Itu saja sebenarnya. Oke, baik Pak. Dan ini kasus ini dijatuhkan Undang-Undang ITE yang juga bisa disebutkan disebut pasal karet. Jadi ada kasus-kasus seperti Baik Nuril yang ujung-ujungnya nggak ada solusi karena dijatuhkan pasal karet ini. Jadi menurut Bapak solusinya yang baik untuk kasus seperti ini bagaimana? Ya. Sebenarnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini sebenarnya bukan pasal karet ya. Jadi sangat spesifik di situ. Yang biasanya dipakai untuk menjadi pasal karet itu adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 1 itu sangat spesifik. Jadi harus melakukan transaksi elektronik dalam bentuk distribusi, transmisi atau membuat dapat diakses. Itu harus secara elektronik. Misalnya mengirim dari satu handphone ke handphone, dari handphone ke komputer, itu baru namanya transaksi elektronik. Tidak bisa hanya konvensional menyerahkan satu tangan ke tangan yang lain, itu nggak bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Misalnya saya contohkan, saya menunjukkan gambar porno di depan umum, orang-orang melihat, saya tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena itu perbuatan konvensional, itu hanya bisa dijerat oleh pasal 281 dan 282 KUHP. Kalau transaksi elektronik, Undang-Undang ITE harus ada transaksi, 2 atau lebih perangkat yang dihubungkan. Jadi sangat spesifik sebenarnya pasal 27 ayat 1 itu, cuman penerapannya yang keliru di situ. Ya, apa percakapan itu disebar? Yang percakapan yang menjadi barang bukti tersebut tidak disebar oleh klien kami, dan itu diakui oleh Mahkamah Agung. Klien kami hanya menyerahkan handphone yang berisi percakapan dari tangan ke tangan. Itu perbuatan konvensional. Yang menyebarkan secara elektronik adalah rekan kerjanya. Iya. Disitulah terjadi transaksi elektronik, bukan pada Ibu Nuril. Iya, dan Baik Nurilnya yang menjadi korban. Ibu Nuril yang menjadi korban. Dengan dasar itu juga pengadilan tingkat pertama membebaskan Ibu Nuril. Iya. Jadi menurut Pak Fauzi, solusinya tepat untuk kasus-kasus seperti ini? Ya, untuk kasus-kasus seperti ini solusinya yang pertama terkait dengan perkara Ibu Nuril juga ya, saya kira bisa menjadi pelajaran kita bersama bahwa di dalam Undang-Undang ITE ini undang-undang baru, rezim undang-undang baru dengan sistem pemidanaan baru, bukti-buktinya tidak sama dengan bukti-bukti tindak pidana pada umumnya. Ini menggunakan bukti elektronik yang harus melalui legalisasi uji digital forensik, jadi tidak sama. Sehingga karena mengantisipasi hal ini, pembentuk Undang-Undang ITE sudah mengantisipasinya. Itu ada diatur dalam pasal 43 ayat 5 huruf J. Jadi yang boleh menjadi ahli dalam perkara ITE itu harus memenuhi 2 kualifikasi sebenarnya. Kualifikasi akademis dan kualifikasi praktis. Akademis ini biasanya mereka yang memang mendapat sertifikasi internasional atau nasional di bidang hukum ITE. Yang praktis ini adalah mereka yang sehari-hari memang menangani hukum ITE. Nah, praktiknya di daerah, kenapa banyak orang dijerat menggunakan Undang-Undang ITE ini? Karena banyak yang penyidik itu mengambil ahli dari dinas-dinas. Dinas seringkali ditegaskan oleh Menteri Kominfo sendiri, bahkan Pak Rudiantara, bahwa dinas itu tidak qualified untuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana ITE. Yang qualified adalah penyidik PPNS di Kementerian Kominfo. Saya kira solusinya sebenarnya sudah ada dalam undang-undang. Cuman komitmen dari penegak hukum kita mau nggak menjalankan Undang-Undang ITE ini sebagaimana mestinya yang sudah diatur gitu. Saya kira sudah ada di situ solusinya semua. Baik Pak. Dan tanggapan Pak Fauzi untuk proses pertimbangannya sendiri? Pertimbangan amnesti. Iya. Ya, kami mengapresiasi ya teman-teman di Komisi 3 DPR dan teman-teman di DPR pada umumnya. Saya kira teman-teman di DPR sudah sangat berkomitmen itu mengenyampingkan perbedaan politik untuk memberikan dukungan terhadap amnesti dari Bapak Presiden. Saya kira itu cukup bagus ya. Betul-betul bahwa DPR merepresentasikan betul-betul sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, saya kira. Baik Pak Fauzi, terima kasih. Terima kasih Mbak.
Pemirsa, jangan kemana-mana, Newsroom masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antara berwisata ke kota paling ramah lingkungan di dunia. Jangan kemana-mana pemirsa.